Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fatihah. Saya dari Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di dalam mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Nah, saya akan menjelaskan 5 materi saja dalam Bahasa Indonesia. Yang pertama ada Bahasa Indonesia Baku. Yang kedua, Bahasa Indonesia dan fungsinya. Yang ketiga, kalimat dalam Bahasa Indonesia. Yang keempat, seluk-beluk bentuk bahasa Indonesia. Yang kelima, fungtor. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia baku. Apa sih itu bahasa Indonesia baku? Nah, bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model komunikasi oleh masyarakat secara luas. Bahasa Indonesia baku biasanya digunakan dalam percakapan resmi seperti pidato dalam acara-acara formal atau ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dihormati. Terus penggunaan bahasa Indonesia baku yang baik dan benar. Nah, apa sih yang mengakibatkan adanya bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia yang tidak baku? Nah, yang pertama adalah salah ucap. Salah ucap dalam bahasa Indonesia itu sering kita jumpai. Misalnya, saat kita mengucapkan kata nomor itu memang baku, tetapi menjadi tidak baku ketika kita mengucapkan dengan kata nomor. Berarti nomor itu tidak baku. Terus kita ambil contoh lain, misalnya hari Senin. Hari Senin itu memang baku, tapi kadang ada yang mengucapkan hari Senin. Begitu, berarti Senin itu tidak baku. Terus yang kedua, pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Nah, pemakaian huruf besar dan huruf kecil juga bisa mengakibatkan adanya bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Kita ambil contoh misalnya kata bapak. Kata bapak itu awalannya bisa menggunakan huruf kecil dan bisa juga menggunakan huruf besar. Kita ambil contoh misalnya kita menggunakan huruf besar, huruf kapital untuk awalan bapak. Kita ambil contoh misalnya dalam kalimat, apakah bapak sudah siap? Itu kan merupakan sapaan. Jika merupakan sapaan, awalannya kita ambil huruf huruf kapital. Misalnya kata bapak, berarti B-nya itu harus besar. Beda lagi dengan kata, misal kita ambil contoh, misalnya seorang anak itu harus patuh terhadap bapak dan ibunya. Berarti kata bapak itu tidak boleh menggunakan awalan huruf kapital, tetapi menggunakan awalan huruf kecil. Begitu. Terus yang ketiga itu bentuk yang digunakan dalam merangkai kata dan kata yang tidak dirangkai. Kita ambil contoh misalnya awalan di dan awalan ke. Di itu bisa dirangkai dengan kata sambung lain, bisa juga tidak. Kita ambil contoh misalnya yang dirangkai ya. Misalnya dalam kata dimakan, diminum, ditulis, itu berarti dirangkai, tidak dipisah begitu. Terus kita beri contoh misalnya kata di mana, di Jakarta, di taman, itu berarti kita pisah, di taman, di spasi taman, jangan digabungkan. Begitu juga dengan contoh ke, awalan ke juga sama. Jika tempat itu pasti kita pisah. Begitu. Terus yang keempat ada gabungan kata. Misalnya kita ambil contoh hancur leburkan, hancur spasi leburkan. Berarti itu hancur leburkan itu dipisah, hancur dan leburkan. Tetapi jika ada awalan me, kita tidak harus memisahkan mereka, tetapi kita harus menggabungkannya. Misalnya hancur leburkan menjadi kata menghancur leburkan, berarti menghancur leburkan itu digabung begitu. Terus yang kelima ada penulisan unsur pra, pasca, dan purna. Pra itu nanti kita gabung, berarti pra, misalnya kata prasejarah, berarti itu digabung begitu, tidak dipisah. Misalnya pra terus pasti sejarah itu tidak, itu menjadi kalimat yang tidak baku.
Yang selanjutnya juga ada kalimat yang perlu dirangkai dan tidak dirangkai. Contohnya dalam kata daripada. Daripada itu bisa dirangkai dan bisa juga tidak dirangkai. Contohnya kita ambil contoh misalnya dalam kalimat rumah ini lebih baik daripada rumah itu. Berarti kata daripadanya itu harus digabung karena itu membandingkan rumah ini dan rumah itu begitu. Terus juga kata daripada bisa dipisah dalam tulisannya daripada begitu. Kita ambil contoh misalnya dalam kalimat usaha daripada pemerintah dalam meningkatkan produktivitas, itu dalam kalimat daripada usaha daripada pemerintah, daripadanya harus kita pisah agar menjadi kalimat yang baku begitu. Terus yang selanjutnya, pemakaian di mana dan yang mana sebagai kata penghubung. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia baku, kata dari mana dan di mana untuk penghubung itu tidak lazim karena jika digunakan sebagai kata penghubung, kalimat itu menjadi tidak baku begitu. Terus yang selanjutnya, pemakaian bentuk yang mubazir. Pemakaian bentuk yang mubazir, dalam pemakaian itu sering terjadi kesalahan, kata-katanya itu mubazir. Kita ambil contoh misalnya sejak dari, sudah sejak ditambahi dari. Harusnya kalau sudah sejak ya sejak saja, dari saja. Contoh lain misalnya lalu kemudian dia, udah lalu tapi kemudian, itu sangat mubazir sekali. Kita ambil salah satunya saja begitu agar menjadi kalimat yang baku. Terus yang selanjutnya ada penulisan lambang bilangan. Dalam penulisan lambang bilangan juga sering terjadi kesalahan untuk menulis kata bilangan tingkat, terus menjadi kalimat yang tidak baku begitu. Terus yang selanjutnya, penanggalan untuk pembentukan kata. Yang pertama ada penanggalan awalan men. Yang kedua ada peluluhan fenom C pada kata dasar. Terus yang ketiga ada fenom K, P, T, dan S pada awal kata dasar. Kita ambil contoh. Misalnya kata mentargetkan itu baku atau tidak? Nah, itu tidak baku karena mentargetkan awalan men, target ditambahi akhiran kan. Berarti harus kita ganti. Mentargetkan, T-nya kita buang agar menjadi kalimat baku, yaitu menargetkan. Begitu. Terus yang keempat, masalah akhiran ir. Misalnya dalam kata mengkoordinir, itu katanya tidak baku. Harusnya agar menjadi kalimat baku, menjadi kata baku, harus diganti dengan mengkoordinasi, itu baru baku begitu. Terus ada lalu ada kesalahan penulisan singkatan. Lalu ada penggunaan kata dan istilah asing. Nah, dalam bahasa baku, bahasa Indonesia baku itu tidak boleh ada kata-kata asing, tidak boleh dicampur dengan bahasa-bahasa daerah lain, bahkan bahasa-bahasa negara lain. Misalnya, kita ambil contoh PO Box. PO Box itu bukan kata dari bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, itu bahasa luar bahasa Indonesia. Kita simulasikan bahwa kata PO Box itu bukan bahasa Indonesia, itu yang artinya kantor pos. Berarti misalnya ada kalimat PO Box, berarti itu kita harus ganti agar menjadi kalimat baku, yaitu dengan mengganti dengan kantor pos, alias kantor pos itu bahasa Indonesia begitu. Yang selanjutnya, penggunaan kata sapaan itu harus konsisten, tidak boleh dicampur-campur. Terus fungsi bahasa Indonesia baku yaitu satu sebagai pemersatu, terus sebagai kekhasan, terus pemberi wibawa, kerangka acuan. Misalnya sebagai pemersatu, kita orang Indonesia pasti membutuhkan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu karena di Indonesia itu banyak bahasa-bahasa daerah yang tidak dimengerti dari daerah satu ke daerah lain. Makanya kita menggunakan bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia baku, untuk saling sapa agar kita saling bisa berkomunikasi dengan mereka. Terus
sebagai kekhasan fungsi bahasa Indonesia itu sebagai kekhasan, ciri khas orang Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada pemberi kewibawaan, berarti saat kita berbicara di tengah masyarakat, kita menggunakan bahasa Indonesia baku, kita akan terlihat berwibawa, seperti itu. Terus sebagai kerangka acuan, untuk menggunakan bahasa Indonesia baku itu dalam komunikasi resmi, terus wacana-wacana teknis, pembicaraan di tempat umum, dan berbicara dengan orang yang dihormati. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, yaitu materi penggunaan bahasa baku. Materi yang kedua, saya akan bahas tentang bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa Indonesia adalah salah satu sarana untuk komunikasi masyarakat Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi, pengungkapan pikiran, dan pengungkapan perasaan. Sedangkan secara khusus, fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai bahasa kenegaraan. Kemudian, Jakasop membagi fungsi bahasa atas 6 kategori. Yang pertama ada fungsi emotif. Apa sih itu fungsi emotif? Fungsi emotif adalah fungsi yang untuk mengungkapkan rasa kegembiraan, rasa kesal, dan rasa sedih. Terus yang kedua ada fungsi referensial. Fungsi referensial adalah membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Itu berarti masuk ke fungsi referensial. Yang ketiga ada fungsi poetik. Fungsi poetik yaitu menyampaikan suatu amanat atau perasaan atau pesan. Begitu. Orang yang menyampaikan suatu amanat atau pesan berarti itu masuk dalam fungsi bahasa sebagai poetik. Terus yang keempat ada fungsi patik. Fungsi patik adalah berbicara sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain, misalnya contoh mangga, terus badhe tindak bundi, begitu. Berarti itu kan merupakan sapaan, hanya kita menyapa. Berarti bahasa Indonesia itu masuk dalam fungsi patik. Terus yang kelima ada fungsi metalingual. Apa sih fungsi metalingual? Metalingual itu berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa. Kita membicarakan masalah bahasa, kita juga menggunakan bahasa. Berarti itu fungsi bahasa masuk ke dalam fungsi metalingual. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif, kita berbicara agar orang yang kita ajak berbicara itu tidak tersinggung, atau agar orang yang kita ajak bicara itu merasa senang dan bahagia. Berarti itu masuk dalam fungsi kognitif. Nah, begitu saja materi kedua saya sampaikan. Nah, materi yang selanjutnya itu materi ketiga, saya akan bahas tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Apa itu sih kalimat? Nah, kalimat adalah satuan gramatikal yang mengungkapkan perasaan yang utuh. Nah, kalimat juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama, ada bagian-bagian kalimat. Yang pertama ada kalimat dan klausa. Kalimat dalam banyak hal itu berbeda dari klausa, kecuali dalam hal intonasi akhir atau tanda baca yang menjadi ciri utama kalimat yang telah dibicarakan. Kalimat, tadi kalimat dan klausa. Yang kedua ada konstituen kalimat. Konstituen kalimat itu kalimat merupakan konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Ini berarti kalimat merupakan satuan terbesar untuk pemberian sintaksis dan kata yang terkecil. Terus yang ketiga ada unsur wajib dan tak wajib. Kalimat minimal terdiri atas unsur predikat dan unsur subjek. Kedua unsur itu merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Saya beri contoh misalnya dalam kalimat
Barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Barangkali itu tidak wajib. Yang wajib itu mereka menghadiri pertemuan itu. Terus yang keempat, ada keserasian unsur-unsur kalimat. Ada keserasian makna, ada keserasian bentuk. Itu macam-macam keserasian. Terus di sini juga ada struktur dasar kalimat. Strukturnya ada bentuk, kategori, dan fungsi, terus peran. Bentuk itu merupakan sesuatu kalimat yang memiliki bentuk, begitu. Terima kasih. Yang keempat, saya akan bahas tentang seluk-beluk bentuk kalimat bahasa Indonesia. Bahasa itu terdiri dari dua lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti atau makna, yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat pun didasarkan pada lapis bentuk dan lapis arti atau makna. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita, kalimat tanya, perintah, seru, dan emfatik. Kalimat mayor tersebut dapat dibedakan atas kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal dibedakan lagi atas kalimat yang berpredikat verbal dan yang berpredikat nominal. Kalimat majemuk itu dapat dibedakan atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang berpredikat verbal dapat dirinci lagi atas verbal transitif, semi-transitif, dan tak transitif atau intransitif. Verbal transitif terdiri dari verbal ekstransitif dan verbal dwitransitif, verbal semi-transitif, dan verbal tak transitif tidak diperinci lagi. Kalimat minor adalah kalimat yang fungtornya tidak dinyatakan secara serempak, misalnya subjek saja atau predikat saja. Terus kalimat mayor adalah kalimat yang fungtornya dinyatakan secara bersamaan. Misalnya ada subjek, predikat, objek. Misalnya saya sedang tidur, saya menendang bola, saya menyapu. Begitu berarti masuknya dalam kalimat mayor. Kalimat mayor dibagi atas dua kalimat, yaitu kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu. Contoh, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, begitu dan seterusnya. Berarti subjeknya ada berapa dan predikatnya juga ada berapa. Kalimat majemuk juga dibagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang unsur-unsurnya berupa klausa yang tidak mengungkapkan atau menerangkan atau diterangkan oleh klausa yang lain. Kalau kalimat majemuk bertingkat itu kalimat yang klausanya yang satu itu dia itu tidak merupakan bagian dari klausa yang lain. Terus ada kalimat tunggal. Apa sih itu kalimat tunggal? Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa saja. Misalnya subjek saja atau predikat saja. Subjeknya hanya satu, predikatnya satu, objeknya juga satu. Kalimat tunggal juga dibedakan atas dua kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nomina. Kalimat verbal itu kalimat yang berpredikat verbal. Kalimat itu baik berupa kata maupun frase. Terus kalimat nominal itu kalimat yang berpredikat selain verba, yaitu contohnya ayahku polisi, begitu. Terus ada tentang bentuk arti kalimat ya. Arti kalimat itu ada kalimat perintah, ada kalimat berita, kalimat tanya, dan sebagainya. Saya bahas tentang kalimat berita. Kalimat berita itu contohnya seperti apa sih? Kalimat berita itu memberitakan bahwa di sana ada sesuatu atau di mana ada sesuatu. Begitu. Contohnya misalnya tadi pagi di sana hujan lebat.
berarti itu memberitakan sesuatu. Terus yang kedua ada kalimat tanya. Kalimat tanya, misalnya kita menanyakan, kamu sedang ngapain? Berarti kan itu tanda tanya, berarti itu kalimat tanya. Terus yang ketiga ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu suruh sebenarnya. Yang pertama adalah kalimat suruh sebenarnya. Yang kedua ada persilahan. Persilahan itu misalnya contoh ya, kata persilahkan. Silahkan duduk, silahkan tidur, begitu. Terus yang kedua ada kata atau kalimat ajakan. Contohnya, marilah kita bersama-sama menghadiri pengajian, begitu. Terus yang ketiga ada kalimat seru. Yang keempat ada kalimat larangan. Contohnya, larangan itu jangan sentuh itu, jangan duduk di situ. Berarti itu larangan. Terus yang terakhir ada kalimat emfatik. Kalimat emfatik itu kalimat yang ditambahi lah dan yang setelah subjek. Misalnya, Andi mendang bola. Berarti diganti dengan kalimat emfatik, yaitu Andilah yang menendang bola. Begitu. Begitu saja untuk materi yang keempat. Kita lanjut materi yang kelima. Nah, materi yang kelima, saya akan bahas tentang fungtor. Fungtor dalam bahasa Indonesia yaitu subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, pelengkap atau P, terus keterangan atau K. S dan P akan selalu hadir dalam kalimat lengkap, sedangkan dalam kalimat tidak lengkap, S terkadang tidak hadir. Misalnya, sebuah kalimat bisa saja berpola P, P, O, atau PK. Subjek. Kita bahas tentang subjek. Subjek merupakan fungsi yang paling inti kedua setelah predikat atau P. Posisi S dapat terletak sebelum P, sebelah kiri P dalam kalimat versi atau runtut, kecuali dalam kalimat inversi. Misal, kemajuan teknologi disebabkan beberapa faktor. Contoh lagi, mahal sekali baju ini. Nah, unsur pengisi S dapat dikategorikan nominal, baik dalam bentuk kata dan frasa. Misal, mereka telah membuat makalah bahasa Indonesia. Contoh lain, Presiden Amerika Serikat akan datang ke Indonesia. Dalam kalimat aktif transitif, S dapat berposisi sebagai pelengkap jika dipasifkan. Misalnya, mahasiswa melakukan demonstrasi. Yang kedua, misalnya, penelitian ini memerlukan rekomendasi dari dekan. Subjek tidak selalu berupa kata atau frasa nominal. S dapat berupa kata kerja atau V. Misal, bersepeda dapat melenturkan otot-otot kaki. Terus misal lagi, menaiki menara itu tidak mudah. Kemudian, S dalam kalimat imperatif atau orang kedua atau orang pertama jamak biasanya tidak hadir. Misalnya, silahkan datang ke rumahku. Silahkan kamu datang ke rumahku. Jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Penentuan subjek dapat dilakukan dengan mencari jawaban atas pernyataan atau pertanyaan apa atau siapa yang dinyatakan dalam satu kalimat. Untuk subjek kalimat yang berupa manusia, biasanya digunakan kata tanya siapa. Terus ada lagi disertai kata itu. Kebanyakan subjek dalam bahasa Indonesia bersifat takrif atau definit. Untuk menyatakan takrif, biasanya digunakan kata itu. Subjek yang sudah takrif, misalnya nama orang, nama negara, instansi, atau nama diri lain, dan juga pronomina tidak disertai kata itu. Kemudian, tidak didahului preposisi. Subjek tidak didahului preposisi seperti dari,
dalam, di, ke, terus kepada, pada. Terus orang sering memulai kalimat dengan menggunakan kata-kata seperti itu, sehingga menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Yang kedua, predikat. Predikat adalah sesuatu yang dilakukan oleh subjek tersebut. Terus yang ketiga ada objek. Objek itu predikatnya. Misalnya objek. Contoh kalimat saya sedang menyapu lantai. Menyapu berarti itu objeknya yaitu lantai. Tetapi jika saya sedang bermain bola, bola itu bukan objek, melainkan pelengkap. Karena objek itu hanya dalam predikat yang awalannya me. Berarti selain me itu bukan objek. Terus ada pelengkap. Pelengkap itu predikatnya selain me. Berarti contohnya tadi, saya bermain bola. Berarti saya bermain, saya itu subjek, bermain predikat, bola itu pelengkap. Begitu. Terus yang terakhir ada keterangan. Keterangan itu ada keterangan waktu, keterangan tempat. Misalnya, saya belajar di malam hari. Saya sebagai subjek belajar sebagai predikat, di malam hari sebagai keterangan. Begitu. Berarti di fungtar itu ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang fungtor telah selesai, 5 materi telah saya jelaskan. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.